Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulana Putri dari kelas DC 212 dengan NIM 2104075111015. Jadi, pada video kali ini kita akan membahas apa itu cahaya dan sifat-sifat cahaya. Nah, yang pertama yaitu pengertian cahaya. Apa sih itu cahaya? Cahaya adalah salah satu dari gelombang elektromagnetik sehingga dapat merambat dalam ruang hampa yang karena memiliki sifat-sifat tertentu yang menyebabkan kita dapat melihat berbagai benda serta keindahan alam yang beraneka warna. Bahkan dengan kualitas yang semakin baik sehingga objek benda tersebut dapat kita lihat dengan sempurna. Cahaya adalah suatu bentuk energi yang sangat penting yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Tanpa adanya cahaya, kehidupan di bumi pun dipastikan tidak dapat berjalan sempurna. Semua makhluk hidup menggantungkan hidupnya baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap keberadaan cahaya. Cahaya menurut Newton terdiri dari partikel-partikel ringan berukuran sangat kecil yang dipancarkan oleh sumbernya ke segala arah dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sementara, menurut Huygens, cahaya adalah gelombang seperti halnya bumi. Perbedaan antara keduanya hanya pada frekuensi dan panjang gelombangnya saja. Dua pendapat di atas sepertinya saling bertentangan, sebab tak mungkin cahaya bersifat partikel sekaligus sebagai partikel. Pasti salah satunya benar atau kedua-duanya salah. Yang pasti masing-masing pendapat di atas memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang kedua yaitu sifat-sifat cahaya. Cahaya merupakan gelombang yang mempunyai sifat elektromagnetik, sehingga cahaya mempunyai beberapa sifat-sifat tertentu yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Adapun sifat-sifat cahaya, yang pertama yaitu cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan atau refleksi atau pencerminan adalah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Pemantulan cahaya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur. Yang pertama yaitu pemantulan cahaya secara teratur. Ketika cahaya mengenai benda yang permukaannya datar dan mengkilap, maka cahaya akan dipantulkan secara teratur. Contohnya, cahaya mengenai kaca akan dipantulkan secara teratur. Sudut datang cahaya sama dengan sudut pantul cahaya. Yang kedua, pemantulan baur. Pemantulan tidak teratur sering disebut dengan pemantulan baur atau difus. Pemantulan tidak teratur terjadi ketika cahaya mengenai benda yang permukaannya kasar, bergelombang, dan tidak mengkilap. Contohnya, cahaya mengenai permukaan aspal, permukaan air, dan permukaan batu. Adapun contoh cahaya dapat dipantulkan yaitu di sini kita dapat melakukan percobaan cahaya dapat dipantulkan dengan menggunakan dua cermin datar dan senter. Coba pantulkan cahaya senter menggunakan cermin. Cobalah berbagai posisi cermin yang berbeda dan gunakan lebih banyak cermin. Adapun sifat-sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan ketika cahaya tersebut melewati dua medium yang berbeda. Misalnya, pada kasus sebatang pensil yang dicelupkan di dalam gelas dan berisi air, di samping akan terlihat pensil patah padahal pensil tidak patah. Seperti inilah contoh cahaya dapat dibiaskan. Sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya merambat lurus. Cahaya akan merambat lurus jika melewati satu medium perantara. Misalnya, pada saat kita menyalakan lampu senter, maka lampu senter tersebut akan mengarah lurus. Hal ini dimanfaatkan pada sinar laser. Pada senjata yang dilengkapi dengan sinar laser merah, sinar laser tersebut diarahkan kepada lawan.
Fungsi sinar laser merah tersebut berfungsi sebagai penentu arah tembak senjata. Seperti inilah gambaran lurus. Sifat cahaya yang keempat yaitu cahaya menembus benda bening. Benda bening adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Pada saat senter yang telah kita nyalakan kemudian diarahkan pada plastik yang bening, maka cahaya terlihat tembus. Demikian juga cahaya dapat masuk ke dalam rumah melalui celah-celah, serta juga dapat melalui kaca jendela bening yang ada di rumah. Jika cahaya mengenai benda yang hitam atau tidak tembus cahaya, maka akan timbul bayangan. Misalnya, pada waktu siang hari berjalan, maka kita akan melihat bayangan kita. Inilah gambaran cahaya dapat menembus benda bening. Nah, itulah beberapa penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Thank you and see you guys. Bye-bye.